Kontak senjata terjadi antara pasukan Israel dan faksi perlawanan Palestina di jalur Gaza dan tepi barat tanggal 4 Desember tahun 2023. Kontak senjata terjadi sejak Senin pagi. Brigade Perlawanan Nasional Omar Al-Qasim, sayap militer Front Demokratik Pembebasan Palestina, bentrok dengan pasukan Israel di timur Al-Qarara. Bentrok pagi ini menyebabkan sejumlah korban tewas dan luka-luka di kalangan barisan musuh. Demikian pernyataan resmi Brigade Omar Al-Qasim. Brigade Omar Al-Qasim dan Brigade Mujahidin juga melancarkan serangan jarak jauh ke wilayah pendudukan Israel. Mereka meluncurkan salvo roket gabungan menuju pemukiman, Khalid, dan situs militer, Sufa. Brigade Izzuddin Al-Qassam sayap militer Harakatul Muwaqamat Al-Islamiyah atau Hamas memberi perlawanan sengit. Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi mampu membidik 5 tank musuh dan 5 pengangkut personel di poros timur Gaza dengan roket Al-Yasin 105. Pejuang Al-Qassam juga menyerang sejumlah tentara musuh dari jarak nol di kawasan Sheikh Radwan dan kembali ke markasnya dengan selamat, demikian pernyataan resminya. Hamas tak merilis secara resmi jumlah musuh yang dinetralisir selama kontak senjata. Selain pertempuran di jalur Gaza, faksi perlawanan Palestina ini juga melancarkan serangan jarak jauh ke wilayah pendudukan Israel. Al-Qassam membombardir pemukiman, Nirim, dengan sistem rudal jarak pendek Rajum 114 mm. Terpisah pasukan darat Israel IDF terus beroperasi di jalur Gaza bersamaan dengan serangan IAF terhadap sekitar 200 sasaran teror Hamas. Pasukan IDF menyerang infrastruktur teror yang terletak di dalam sebuah sekolah di Beit Hanoun, tempat serangan terhadap pasukan dilakukan. Di kompleks itu terdapat 2 terowongan, termasuk jebakan, bahan peledak, dan senjata tambahan. Selain itu, sebuah pesawat IDF menyerang kendaraan yang berisi rudal, mortir, dan senjata, menggagalkan serangan yang akan segera terjadi terhadap tentara IDF. Sebuah pesawat IDF tambahan menyerang infrastruktur militer yang ditujukan untuk menyergap pasukan dengan rudal anti-tank. Pasukan IDF mengarahkan pesawat untuk menyerang sel teroris. Setelah itu, fasilitas penyimpanan senjata tempat para teroris keluar juga diserang. Demikian pernyataan resmi pasukan pertahanan Israel. Selain serangan darat dan udara, dalam semalam Angkatan Laut Israel menyerang sejumlah sasaran teror Hamas, membantu penguatan pasukan darat. Sasaran teror Hamas antara lain pos pengamatan milik Angkatan Laut Hamas dan infrastruktur teroris di Pelabuhan Gaza. Pasukan juga menyerang kompleks militer Hamas dengan amunisi yang tepat. IDF juga merilis sebanyak 401 tentara meninggal selama perang di Gaza. Dalam 24 jam terakhir, 2 perwira tinggi terkonfirmasi meninggal. Masing-masing Mayor Jenderal Ben Susman dan Maijen Nerima Saar.
Keduanya disebutkan tewas di jalur Gaza. Hingga hari 59 perang, Al Jazeera merilis jumlah korban dari sumber otoritatif dari Palang Merah Internasional, Kementerian Kesehatan Gaza dan pernyataan resmi militer Israel. Total 15.523 korban meninggal di jalur Gaza termasuk 6.600 anak-anak hingga tanggal 4 Desember. Kurang lebih 41.436 terluka di mana 75% adalah anak-anak dan perempuan. Di tepi barat, 254 dilaporkan meninggal dan 3.365 terluka. Dari kubu Israel, 1.200 dilaporkan meninggal dan 5.600 terluka. Tiga mantan Perdana Menteri Israel kompak menyerang dan mendesak Benjamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Mereka menilai Netanyahu tidak layak dan berbahaya dalam memimpin negara. Desakan tersebut menyusul agresi militer ke jalur Gaza Palestina yang pecah sejak 7 Oktober lalu. Tiga mantan Perdana Menteri Israel yang mendesak Netanyahu mundur itu diantaranya Ehud Barak, Yair Lapid, dan juga Ehud Olmert. Dilansir dari The Guardian, Ehud Barak mengatakan bahwa Netanyahu sudah tidak layak untuk memimpin Israel. Sebab menurutnya Netanyahu tidak dapat mengelola kompleksitas situasi yang terjadi belakangan di Israel. Perdana Menteri Israel lainnya, Yair Lapid, juga memiliki pandangan serupa. Menurutnya Israel memerlukan pemerintahan untuk memulihkan nasional. Namun hal itu tidak dapat dicapai apabila Netanyahu yang telah kehilangan kepercayaan publik itu tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Israel. Selain desakan dari dua tokoh penting tersebut, kini ex-Perdana Menteri Israel lainnya, Ehud Olmert, juga turut menuntut Netanyahu untuk mundur. Olmert mengatakan Netanyahu setiap menit berperan sebagai Perdana Menteri, namun setiap menit pula yang membahayakan Israel. Setelah gencatan senjata berakhir, Hizbullah kembali menggempur posisi Zionis. Pada Jumat 1 Desember 2023 kemarin, Hizbullah memporak-porandakan 2 pangkalan militer Israel. Selain menimbulkan kerusakan parah, serangan tersebut juga membuat sejumlah tentara Israel terluka. Dilansir dari Pars Today, hal itu dilaporkan oleh pasukan Hizbullah pada Jumat 1 Desember 2023. Pasalnya, Hizbullah melancarkan serangan ke 2 pangkalan militer Israel, termasuk pangkalan militer Ramin secara bersamaan. Hizbullah juga mengabarkan hari Jumat sekitar pukul 16.40 waktu setempat, pasukannya menyerang lokasi penempatan pasukan Israel di sekitar pangkalan militer Ramia. Menurut keterangan Hizbullah, dalam serangan-serangan tersebut, beberapa tentara rezim Zionis mengalami luka-luka. Pasalnya, sederet serangan tersebut merupakan bentuk dukungannya terhadap rakyat Gaza. Terlebih sejak Jumat kemarin, Israel juga kembali meluncurkan serangannya ke jalur Gaza. Hal itu berlangsung ketika gencatan senjata selama 1 minggu telah berakhir. Israel menyerang ibu kota Suriah Damaskus menggunakan sejumlah rudal. Namun Suriah berhasil mencegat rudal-rudal Israel dan menembak jatuh sebagian besar rudal tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Kementerian Pertahanan Suriah mengonfirmasi bahwa Israel melakukan agresi udara pada Sabtu 2 Desember pagi ini. Mereka menyerang ke arah dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Pasukan Zionis juga menargetkan beberapa titik di sekitar Damaskus. Israel juga mengonfirmasi bahwa mereka juga menargetkan wilayah di pedesaan selatan Damaskus. Kementerian mengonfirmasi bahwa pertahanan udara Suriah berhasil mencegat rudal-rudal Israel. Bahkan mereka juga mampu menembak jatuh sebagian besar rudal tersebut. Diketahui pada pekan lalu, Israel juga menyerang landasan pacu Bandara Internasional Damaskus yang berada di ibu kota Suriah. Akibat serangan itu menyebabkan bandara tidak dapat digunakan lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.